Zelensky makin panik, lebih 600 tentara Ukraina terbunuh setiap hari. Ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich, mengakui kerugian besar yang dialami militer Kiev dalam pertempuran melawan pasukan Rusia pada Jumat kemarin. Menurutnya itu adalah hari tak biasa karena 600 tentara Kiev terbunuh dalam sehari. Hari Jumat adalah hari yang tidak biasa bagi Angkatan Darat Ukraina karena 600 orang meninggal dalam satu hari, tidak kurang. Kata Arestovich dalam wawancaranya dengan aktivis akun dan YouTuber Mark Feygin. Akan seperti ini, 1 hingga 5, 1 hingga 3, 1 hingga 6. Akan berfluktuasi seperti ini, katanya lagi seperti dikutip Rusia Today. Tak hanya itu, dia juga mengakui angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 10.000 personel sejak awal serangan militer Rusia 24 Februari. Pada awal konflik rata-rata 100 orang tewas per hari, ujarnya. Tetapi di tentara Rusia 1.000 per hari meninggal dalam 20 hingga 30 hari pertama. Sekarang 200 hingga 300 tewas, tidak kurang, katanya tanpa menunjukkan bukti apapun untuk mendukung pernyataannya. Feygin bertanya apakah mungkin berdasarkan perhitungan tersebut untuk mengatakan bahwa Angkatan Darat Ukraina telah kehilangan hingga 10.000 tentara. Ya, kira-kira seperti itu jawabnya. Pernyataan ajudan Zelensky itu merupakan pengakuan pertama pihak Ukraina tentang jumlah total kerugian militernya. Angka-angka kematian yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang kerugian Angkatan Darat Ukraina jauh lebih tinggi, yakni 23.367 jiwa pada 18 April. Mengenai korban militernya sendiri, Moskow belum mengungkapkan jumlah totalnya. Awal bulan ini, Kepala Komite Pertahanan Duma Rusia, Andrei Kartapolov, mengklaim bahwa karena perubahan dalam strategi militer, Angkatan Darat Rusia secara praktis tidak lagi kehilangan personel. Karena itu, kata dia, Kementerian Pertahanan belum memperbarui informasi mengenai kerugian tersebut sejak Maret lalu ketika dilaporkan 1.351 personel militer tewas. Pada bulan April, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia telah menderita kehilangan pasukan yang signifikan dan itu adalah tragedi besar. Perang semakin memanas, korban di Ukraina makin banyak. Rusia klaim hancurkan depot senjata barat di Ukraina. Pasukan Rusia menembakkan rudal-rudal jelajah untuk menghancurkan sebuah depot besar berisi senjata bantuan dari Amerika Serikat dan Eropa di wilayah Ternopil, Ukraina Barat, Interfax melaporkan pada Minggu. Gubernur Ternopil mengatakan sebuah roket yang dilepaskan dari Laut Hitam menghantam kota Charkiv, menghancurkan sebagian fasilitas militer dan melukai 22 orang. Seorang pejabat setempat mengatakan tidak ada senjata yang disimpan di sana. Moskow berkali-kali mengecam AS dan negara-negara lain karena memasok senjata ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini bahwa Rusia akan menyerang target-target baru. Presiden Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini bahwa Rusia akan menyerang target-target baru jika Barat mengirimi Ukraina rudal dengan jangkauan lebih jauh untuk digunakan dengan sistem roket bergerak berketepatan tinggi. Para pemimpin Ukraina baru-baru ini telah meminta kepada negara-negara Barat untuk mempercepat pengiriman senjata berat ketika pasukan Rusia menyerang wilayah timur dengan artileri. Severodonetsk telah menjadi pusat pertempuran untuk memperebutkan kendali atas wilayah industri Donbas di Ukraina Timur yang mencakup provinsi Luhansk dan Donetsk. Sebagian kota itu hancur dalam sejumlah pertempuran paling berdarah sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pada Minggu bahwa tentara Ukraina dan Rusia masih bertempur di jalan-jalan Severodonetsk. Dia mengatakan meski pasukan Rusia telah merebut sebagian besar kota, tentara Ukraina masih menguasai kawasan industri dan pabrik kimia di mana ratusan warga sipil berlindung. Rusia mengalihkan serangannya ke Donbas, tempat para separatis pro-Rusia mengendalikan sepetak wilayah sejak 2014. Ukraina sebelumnya mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di tempat-tempat perlindungan di bawah pabrik Azov. Mereka terdiri dari karyawan pabrik dan penduduk kota. Tak seorang pun bisa mengatakan apakah ada korban di sana dan berapa jumlahnya dalam 24 jam terakhir di Severodonetsk, di mana pertempuran sengit masih berlangsung, kata Gaidai di aplikasi pesan Telegram pada Minggu. Setiap orang ingin dievakuasi sekarang mungkin, tetapi sejauh ini tak ada kemungkinan itu, katanya. Di Lysychansk, kota kembaran Severodonetsk di seberang Sungai Donetsk, seorang wanita tewas dalam pengeboman Rusia. Sementara 4 rumah dan sebuah pusat perbelanjaan hancur, kata Gaidai. Di Severodonetsk, selatan dan barat daya,
Pasukan Rusia menembakkan mortir dan artileri di sekitar pemukiman, menurut informasi dari kantor staf umum Ukraina. Namun kantor itu mengatakan pasukan Ukraina telah mencegah upaya Rusia untuk bergerak ke arah beberapa permukiman. Pasukan Ukraina terbukti lebih tangguh daripada yang diperkirakan. Tapi Institut Studi Peperangan di AS mengatakan bahwa ketika mereka menggunakan cadangan terakhir senjata dan amunisi era Soviet, mereka akan melakukan dukungan Barat secara konsisten. Lapor Interfax pada Minggu mengatakan pasukan Rusia telah menggunakan rudal jelajah untuk menyerang depot besar itu. Rusia juga dikabarkan telah menembak jatuh 3 jet tempur Su-25 Ukraina di dekat Donetsk dan Kharkiv, Ukraina Timur. Otoritas Rusia mulai membagikan paspor Rusia di kota Ukraina yang diduduki, Kherson dan Melitopol. Menurut kantor berita Rusia, tidak diketahui berapa banyak yang dibagikan. Pasukan Rusia menembakkan rudal jelajah untuk menghancurkan gudang besar yang berisi senjata bantuan AS dan Eropa di wilayah Ternopil, Ukraina Barat. Demikian dilaporkan Interfax Minggu 12 Juni 2022. Namun seorang pejabat Ukraina mengatakan tidak ada senjata yang disimpan di Ternopil. Gubernur wilayah Ternopil mengatakan serangan roket ke kota Kharkiv yang ditembakkan dari lautan telah menghancurkan sebagian fasilitas militer dan melukai 22 orang. Moskow telah berulang kali mengecam Amerika Serikat dan negara-negara lain karena memasok senjata ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini bahwa Rusia akan menyerang target baru jika Barat memasok rudal jarak jauh ke Ukraina untuk digunakan dalam sistem roket bergerak presisi tinggi. Para pemimpin Ukraina telah memperbarui permohonan ke negara-negara Barat dalam beberapa hari terakhir untuk mempercepat pengiriman senjata berat saat pasukan Rusia menggempur timur negara itu dengan artileri. Severodonetsk telah menjadi pusat pertempuran untuk menguasai wilayah industri Donbas di timur yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Beberapa bagian kota telah hancur dalam pertempuran paling berdarah sejak Moskow memulai invasi pada 24 Februari. Tak hanya itu, dia juga mengakui angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 10.000 personel sejak awal serangan militer Rusia 24 Februari. Pada awal konflik rata-rata 100 orang tewas per hari, ujarnya. Tetapi di tentara Rusia, 1.000 per hari meninggal dalam 20 hingga 30 hari pertama. Sekarang 200 hingga 300 tewas, tidak kurang, katanya, tanpa menunjukkan bukti apapun untuk mendukung pernyataannya. Feigin bertanya apakah mungkin berdasarkan perhitungan tersebut untuk mengatakan bahwa angkatan darat Ukraina telah kehilangan hingga 10.000 tentara. Ya, kira-kira seperti itu jawabnya. Pernyataan ajudan Zelensky itu merupakan pengakuan pertama pihak Ukraina tentang jumlah total kerugian militernya. Angka-angka kematian yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang kerugian angkatan darat Ukraina jauh lebih tinggi, yakni 23.367 jiwa pada 18 April. Mengenai korban militernya sendiri, Moskow belum mengungkapkan jumlah totalnya. Awal bulan ini, Kepala Komite Pertahanan Duma Rusia, Andrei Kartapolov, mengklaim bahwa karena perubahan dalam strategi militer, Angkatan Darat Rusia secara praktis tidak lagi kehilangan personel. Karena itu, kata dia, Kementerian Pertahanan belum memperbarui informasi mengenai kerugian tersebut sejak Maret lalu ketika dilaporkan 1.351 personel militer tewas.